Shalom. Shalom Shalom. semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi semangat pagi untuk yang ada di Amerika dan semangat sore untuk yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua hidup dalam penyertaan Tuhan. Amin. Amin ya. Oke, dalam hidup ini salah satu persoalan apakah yang sering kita hadapi? Seringnya kita itu tanpa sadar ya dihadapkan pada situasi dalam pengambilan keputusan. Bagaimana kita mau bertindak, bagaimana kita berespon, bagaimana kita berkata-kata. Sering tanpa sadar kita itu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi di sini tidak ada ya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan untuk kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan kadang setelah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, baik itu sadar maupun tidak sadar, kita itu selalu menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Itu yang sering kita lakukan. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu benar. Benar menurut kita, tapi belum tentu benar menurut Tuhan. Terutama bagi kita yang sudah merasa memiliki pengalaman hidup, istilahnya kalau orang tua bilang sudah banyak makan asam dan garam. Sudah merasa mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dilakukan sudah benar. Segala sesuatu itu kalau bersama Tuhan semua menjadi baik. Dan kita harus senantiasa bersyukur dalam menjalani kehidupan ini. Salah satunya kita tidak boleh lupa bahwa kita hidup ini karena anugerah Tuhan. Maka dalam setiap kita pengambilan keputusan, setiap kita mau bertindak, kita berespon, berkata-kata, satu hal yang firman Tuhan mau ingatkan hari ini. Kita perlu apa? Hidup dalam hikmat. Sekali lagi katakan hidup dalam hikmat. Dan kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Banyak hari-hari ini orang tuh gagal. Bukan karena bodoh. Bukan karena sebenarnya tidak mampu. Tapi banyak orang gagal karena sering mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang seperti tadi saya katakan, baik tanpa sadar maupun tidak sadar. Kita perlu hidup dalam hikmat. Amin. Firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kita di dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Kalau kita baca sama-sama ya, Yeremia 17 ayat 5 dan 8. Firman Tuhan sering mengingatkan dan bahkan kita sendiri juga ingat. Tetapi sering orang tanpa sadar tidak melakukan firman ini. Padahal jelas firman ini dikatakan di ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang kedua apa? Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya yang ketiga menjauh daripada Tuhan. Oh kadang aku nggak mengandalkan manusia kok. Tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Sama saja. Dan hatinya bisa menjauh daripada Tuhan tanpa sadar. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Hal itu menjadi hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hati kita jauh dari Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berfirman, janji Tuhan itu ya dan amin. Dikatakan di dalam ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi benar-benar kita mengandalkannya. Dan kita benar-benar berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Dikatakan janji Tuhan di ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air.
Jadi selalu berbuah ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi luar biasa janji Tuhan itu ketika kita mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan akan membimbing kehidupan kita. Dan kita beroleh janji Tuhan. Tuhan akan mengendapi rencananya yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan di padang kering, tetapi di padang yang berumput hijau. Gambaran pemeliharaannya Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan Raja Daud. Meskipun Raja Daud mengalami masalah, tetapi Raja Daud percaya selalu ada pertolongannya dan ada pengalaman bersamanya. Kita pun juga harus memiliki pengalaman bersama Tuhan. Di saat kita mengalami bersama Tuhan, bukan disimpan sendiri, jadi saksinya Tuhan. Amin. Raja Daud memiliki hikmat dari Tuhan. Apa sih yang sebenarnya mempengaruhi hikmat itu? Kalau kita mau hidup dalam hikmat. Kalau kita buka di Amsal 2, mari kita buka Amsal 2. Amsal 2 dikatakan dari ayat 1 sampai 22. Di dalam ayat 2 yang pertama, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Yang pertama, apa yang mempengaruhi hikmat itu untuk kita mendapatkan hikmat? Telinga. Telinga itu adalah jendela untuk masuk dan menerimanya hikmat. Apa yang kita dengar, apa yang itu apakah berasal dari Tuhan, apakah bukan dari Tuhan, apakah nasihat yang baik, apakah bukan nasihat yang baik. Hati-hati dengan setiap pendengaran kita. Apalagi jika itu tidak sesuai dengan firman-Nya. Banyak orang suka gosip hari-hari ini. Suka berita-berita dan suka tambah bumbu. Sehingga semakin sedap untuk digoreng ya berita-berita tersebut. Hati-hati dengan telinga kita. Coba pegang telinganya masing-masing. Hati-hati dengan telinga panca indera kita ini. Untuk kita pentingnya membaca, mengenal, merenungkan firman-Nya sebagai pedoman filter dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita sering dengar firman Tuhan, memberikan masukan ke telinga kita, sesuatu yang baik, membuat kehidupan rohani kita ini akan bertumbuh dengan baik, membuat kita lebih dekat dengannya, menghasilkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan juga sering katakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Contohnya, orang-orang Niniwe, kalau saja pada waktu itu tidak mendengarkan apa yang diberitakan oleh Yunus, maka mereka semua akan binasa. Jadi pentingnya kita mendengar yang baik. Pentingnya kita mendengar akan firman Tuhan dan merenungkannya dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga katakan dalam Markus 4 ayat 23. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan juga ditambahkan juga kepadamu. Di ayat ketiga, masih di dalam Amsal 2 ayat ketiga ya. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Di sini berbicara mulut kita. Kita berseru kepada Tuhan. Mulut kita ini mempengaruhi hikmat. Jika kita terbiasa membuka mulut kita. Bangun pagi sudah marah-marah. Di mana ya? Misalnya contoh. Di mana ya kok ini gak disiapin? Mana sarapanku? Misalnya seperti gitu.
Padahal harusnya kita bertanggung jawab kepada diri kita masing-masing. Mulut kita Tuhan mau kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan. Biarlah dengan mulut kita ini nama Tuhan dipermuliakan. Firman Tuhan juga bilang biarlah yang bernafas memuji Tuhan, menyenangkannya. Makanya kita harus jaga setiap perkataan kita, apa yang keluar dari mulut kita. Untuk kita ini menjadi berkat, saling menguatkan, berkata-kata yang membangun, berkata-kata positif yang sesuai kehendaknya. Jangan dipakai mulut kita untuk menfitnah, untuk gosip yang tidak baik, untuk mengadu domba, untuk mendapatkan keuntungan diri kita sendiri. Jangan berbohong, jangan saling menyakiti, jangan bersumpah palsu. Jaga mulut kita ini. Sehingga kalau kita bisa jaga mulut kita, tadi kita jaga telinga kita, jaga mulut kita, maka itu hikmat akan kita peroleh dari Tuhan. Dalam ayat yang ketujuh, Tuhan juga mengingatkan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya. Janji Tuhan kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, hati kita ini menentukan setiap langkah dan tindakan kita, pikiran kita. Tuhan mau kita jujur, Tuhan mau kita benar-benar tulus, ya. Bahkan di dalam ayat ke-8 dikatakan, sambil menjaga jalan keadilan, memelihara jalan orang-orang yang setia. Tuhan mau kita memiliki karakter. Kalau karakter kita tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan, gimana kita mau dapat hikmat dari Tuhan? Tuhan itu berjanji memelihara orang-orang yang setia, yang nggak mudah goyah imannya dalam situasi dan keadaan apapun. Maka kalau kita melakukan setiap yang Tuhan perintahkan kepada kita, baik itu kita bisa menjaga hidup kita melalui telinga kita, mulut kita, hati kita, karakter kita, maka kita akan dibentuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapannya. Kita akan menerima janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu kalau kita perhatikan di Amsal 2 ayat 5 sampai 6, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, mendapat pengenalan akan Tuhan. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat. Dari mulutnya itu datang pengetahuan dan kepandaian. Amin. Jadi orang yang hidup dalam hikmat akan memiliki pengertian, otomatis hidup dalam takut akan Tuhan. Suka belajar akan kebenarannya, kita melakukannya, suka baca Alkitab dan merenungkannya, memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Itu adalah kesukaan Tuhan. Dan ayat ketujuh, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur yang tadi dikatakan. Kita akan hidup dalam hikmat, dalam perlindungan Tuhan. Karena kita benar-benar mau hidup dalam perlindungan kita, kita dijauhkan dari segala yang tidak berkenan, kita memiliki karakter yang baik. Dan kita bukan hanya menjadi orang yang baik aja, tetapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Di ayat ke-9 dan ke-10, kalau hikmat itu masuk dalam hatimu, pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Dengan orang yang mau hidup di dalam hikmat dari Tuhan, hidup kita itu dari hari ke hari menjadi baik. Hidup kita dari hari ke hari menjadi bijaksana. Seperti dikatakan di ayat ke-11, kebijaksanaan itu akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Hidup kita akan menjadi yang Tuhan inginkan. Rencananya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak akan kekurangan seperti di ayat 21. Hidup kita akan diberikan hikmat, hidup kita tidak akan kekurangan. Mari kita buka sama-sama Amsal 9 ayat 10 sampai ke 11. Permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dan yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Hidup dalam hikmat dari Tuhan itu akan menuntun kita kemenangan demi kemenangan. Penggenapan rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Contoh Raja Salomo. Raja Salomo ini dari awalnya memerintah dengan sukses.
membangun bait suci, membuat bangsa Israel menjadi makmur, berjaya pada masa itu. Dan dikatakan di Alkitab tidak ada raja pemerintahan di dunia seperti Salomo. Salomo itu meminta hikmat pada Tuhan, bukan meminta kekayaan atau kekuasaan. Sehingga Salomo menjadi raja yang sangat kaya dan terkenal akan hikmatnya. Karena dia meminta hikmat dari Tuhan. Tetapi ingat, sayangnya akhir hidupnya menyimpang dari Tuhan. Menyembah berhala. Menyebabkan keruntuhan di akhir pemerintahnya. Contoh yang kedua, Daniel. Daniel ini seorang yang hidup tak bercelah di hadapan Tuhan. Daniel dan teman-temannya. Mari kita buka Daniel 1 ayat 1 sampai 20 ya. Di situ singkat cerita di istana Babel ya. Dari masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Di situ raja bertitah kepada kepala istananya untuk ayo bawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dari kaum bangsawan. Di situ salah satunya yang tadi dikatakan Daniel bersama teman-temannya, seorang muda yang tidak punya bercelah, berperawakan baik, penuh hikmat, berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, pengertian tentang ilmu. Orang-orang yang cakap untuk bekerja di dalam istana itu yang raja inginkan. Di situ ada satu kisah di dalam Daniel 1 ini yang luar biasa. Raja itu menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan anggur yang biasa diminumnya. Orang-orang yang mau bekerja kepada raja harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu bekerja kepada raja. Bahkan dikatakan akan dididik selama 3 tahun. Makan minum dari punya raja. Bayangkan kalau Daniel dan teman-temannya ini kayak zaman sekarang sudah selfie semua ya. Tanpa memikirkan bahwa itu tuh sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat ke-8, Daniel dan teman-temannya berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Bukannya bangga makan minum bersama raja, bukan. Tapi Daniel dan temannya tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia meminta kepada pemimpin pegawai istana itu untuk dia tidak mau makan dan minum dari santapan raja. Akhirnya apa? Di ayat 9 dikatakan bahwa Allah itu mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Walaupun pegawai istana tuh sempat ketakutan kalau sampai raja lihat kamu nggak makan, nggak minum, kamu akan nggak sehat dibandingkan orang-orang muda yang lain. Aku merasa bersalah demikian. Akhirnya Daniel diberikan hikmat oleh Tuhan. Ayo, adakan percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarkanlah kami diberikan makanan sayur dan air untuk diminum. Ada yang mau puasa Daniel hari ini? Tidak mudah ya. Puasa Daniel ini tidak mudah. Hanya makan sayur dan air. 1 hari aja tidak mudah, apalagi 10 hari. Dan dia minta, bandingkan perawakan kami nanti dengan perawakan orang muda yang lain yang makan dari santapan raja. Didengarkanlah permintaan itu dan dilakukannya pencobaan itu selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ternyata perawakan mereka jauh lebih baik. Mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Luar biasa ya. Daniel dan teman-temannya itu memiliki gambaran pengetahuan dan kepandaian dengan berbagai tulisan dan hikmat. Sehingga Daniel itu mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kalau nanti kita baca selanjutnya di kisah Daniel. Daniel memiliki hikmat yang luar biasa. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja,
Dibawalah mereka harus menghadap ke raja. Raja bercakap-cakap dengan Daniel dan teman-temannya. Dan di situ raja mendapatkan tidak ada orang yang didapati hikmatnya, pengertiannya, kebijaksanaannya seperti Daniel dan teman-temannya, Hananya, Misael dan Asaria. Luar biasa ya. Daniel, Mesak, dan Abednego ini luar biasa. Maka mereka bekerja pada raja. Dalam tiap-tiap hal itu diperlukanlah kebijaksanaan dan pengertian. Sehingga akhirnya didapatkan mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu. Semua ahli jampi yang ada di istana kerajaan. Luar biasa kalau kita benar-benar berharap kepada Tuhan. Hidup tak bercela di dalam takut akan Tuhan. Sekarang ini dengan dunia yang sangat canggih, kepandaian manusia mulai diganti dengan teknologi robot. Kalau kita makan di restoran, kita sering kan melihat robot yang membawa makanan. Dan kita seneng, wah luar biasa kita foto tuh robotnya jalan, bawa makanan, bawa minuman. Hari-hari ini tenaga manusia mulai diganti, pelan-pelan dan pasti. Jadi banyak sekarang kesulitan. Saya dengar banyak orang Indonesia ke Amerika. Saya dengar, kenapa? Saya sering bertanya, kenapa kamu ke Amerika? Kenapa kamu cari pekerjaan di sini? Kenapa kamu tidak bekerja di Indonesia? Kenapa dengan pekerjaan di Indonesia banyak yang mengeluh pekerjaan susah, sekolah tinggi, tetapi tidak mendapatkan suatu hal yang diinginkan. Sehingga banyak yang pindah ke Amerika untuk mendapatkan yang lebih baik. Semua baik, asal minta tanda dari Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Apakah ini benar sesuai dengan rencana dan kehendaknya? Karena dimanapun kita berada, kalau kita disertai Tuhan, dimanapun kita berada, pasti ada penyertaan berkat Tuhan melimpah dalam setiap hidup kita. Amin. Sekali lagi, kejarlah hidup dalam hikmat. Hikmat Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Bukan kepandaian yang kita dapatkan dari kekuatan kita. Hikmat itu dari Tuhan. Mintalah hikmat. Maka apa yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Kita akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bukan kuat gagah kita. Tetapi karena anugerahnya. Karena hikmat Tuhan terjadi. Dan kita terima. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau sepakat dan sehati Tuhan untuk kami menerima hikmat dari Tuhan. Kami mau hidup di dalam hikmat itu Tuhan. Kami mau senantiasa hidup kami menyenangkan hatimu. Kami mau seperti Daniel dan teman-temannya Tuhan. Untuk kami senantiasa hidup tak bercela di hadapanmu. Sehingga kami memiliki hikmat, pengertian, kebijaksanaan. Untuk kami melangkah dengan iman kami. Untuk kami berespon benar, untuk kami bertindak benar, untuk kami berkata-kata benar, untuk kami mengambil keputusan yang benar. Terima kasih Bapa, kami tidak mau seperti Salomo yang akhir hidupnya menyimpang dari Engkau. Kami mau Tuhan untuk seterusnya dan selama-lamanya kami tetap setia berkenan di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Bapa, diberkatilah kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Katakan bersama saya, amin.